yang disampaikan, ketika ada agama, zikir yang kita ucapkan, maka malaikat turun, malaikat ikut serta dalam majelis itu. Saking menghargai orang yang menuntut ilmu, menghargai orang yang berada di majelis zikir, malaikat meletakkan sayapnya di bumi. Malaikat itu punya sayap. Ada juga disebutkan bahwa malaikat itu punya sayap yang banyak dan seterusnya. Jadi kita hanya diberikan beberapa informasi tentang bagaimana ciri-ciri malaikat. Bahkan ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi SAW, malaikat Jibril seperti raksasa. Malaikat Jibril juga kadang seperti manusia yang datang kepada Nabi SAW. Baik Bapak Ibu semua, saya tidak berlama-lama. Saya ingin menyampaikan bahwa setiap muslim dan muslimah dan semua jemaah ribat, jangan melupakan doa. Karena doa adalah senjata orang beriman. Ad-du'a'u silahul mu'min. Dan ada orang-orang yang dijabah doanya. Siapa yang orang-orang dijabah doanya? Orang-orang yang selalu menjaga ketakwaan, selalu menjaga dirinya dari hal-hal yang haram, selalu menjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada sahabat Nabi SAW yang disebutkan kemarin di perang Uhud, namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini tidak ditolak doanya. Sa'ad bin Abi Waqqas ini cepat diterima doanya. Jadi dia ini takut untuk mendoakan keburukan kepada orang lain karena cepat sekali diterima doanya. Jadi dia didoakan oleh Nabi SAW agar doanya cepat diterima, dan ketika dia memanah tepat sasaran. Jadi semoga kita semua bisa menjadi Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini luar biasa. Bahkan ada pernah terjadi seseorang menceritakan kejelekan Ali bin Abi Thalib, Talha bin Ubaidillah dan Zubair bin Awwam, orang-orang mulia semua. Jadi hati-hati kita menceritakan kejelekan kepada orang lain. Hati-hati kita dengan doa-doa orang soleh. Ini dia menceritakan kejelekan, ditegur oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Hai fulan, jangan kau ceritakan kejelekan untuk dia. Kalau tidak saya akan doakan keburukan untukmu. Dia ngeyel, kamu seperti Nabi saja. Sa'ad bin Abi Waqqas ambil wudu, salat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Diminta agar diberikan pelajaran kepada orang ini karena dia ngeyel, dan juga sudah dinasihati, dia banyak omongnya, bahkan menjelek-jelekkan orang-orang mulia. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas berdoa, tiba-tiba ada unta yang mengamuk, seolah-olah mencari seseorang. Dia mengamuk melewati kerumunan, lalu menginjak-injak orang yang tadi dan meninggal dunia. Apa ibrahim kita dapatkan di sini? Bahwa doa adalah senjata orang beriman. Jadi ketika kita pulang ke rumah, keluar dari hotel, bismillahirrahmanirrahim, ala Allah, wala haula wala quwwata illa billah. Kita serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Di jalan jangan melakukan maksiat. Di jalan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Naik ke pesawat, datang di bandara, berdoa. A'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah dan kalimat-kalimat yang sempurna dari semua yang diciptakannya. Lalu berdoa ketika naik di pesawat. Ketika pesawat naik, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Ketika dengan nama Allah, ketika nama disebut, maka tidak akan ada yang berbahaya di bumi dan di langit. Jadi Bapak Ibu semua, dalam perjalanan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus tekankan. Kalau tidak tahu bahasa Arab, bahasa Indonesia. Doa Nabi SAW, doa yang bagus kita ucapkan, ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikan dari semua kebaikan yang pernah diminta oleh Nabi Muhammad SAW. Singkatnya, ya Allah, saya minta kebaikan dari semua seperti yang diminta Nabi Muhammad SAW. Dari semua kebaikan mencakup. Dan juga ya Allah, aku memohon kepadamu perlindungan dari semua perlindungan yang pernah diminta oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi semua perlindungan yang pernah diminta oleh Nabi kita ucapkan. Ketika di pesawat ada goncangan, ada turbulence, berdoa kepada Allah, doa-doa perlindungan. Membaca minimal kalau takut seperti yang dibaca oleh Nabi SAW pada saat ada angin kencang dan gelap gulita. Nabi mengatakan kepada sahabatnya, wahai sahabatku, bacalah al-mu'awwizatain, baca al-falak dan an-nas, karena dua surah ini tidak ada doa yang paling terbaik dalam Al-Quran. Doa perlindungan terbaik dalam Al-Quran. Surah al-falak dan surah an-nas. Qul a'udzu birabbil falak, qul a'udzu birabbin nas. Semua pasti hafal. Ketika ada guncangan di atas, baca itu. Baca ayat kursi dan berdoa kepada Allah, ya Allah, selamatkan saya. Ya Allah, mudahkan pesawat ini
terbang sampai mendarat dengan selamat. Ketika take off itu saat-saat yang paling menegangkan bagi pilot karena masih banyak bahan bakar. Di situ jangan kita lalai. Di situ kita berzikir kepada Allah. Kalau tidak bisa mengaji baca Quran, tidak sempat baca Quran, dengarkan murattal. Kalau tidak sempat murattal, zikir-zikir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang beriman ketika dia perjalanan ingat kalau menghadapi pendakian, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika penurunan, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Intinya dalam perjalanan kita di pesawat nanti jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu nasihat singkat saya, pesan singkat saya kepada para jemaah. Kesan-kesan saya pada jemaah ribat luar biasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan umur, berikan umrah yang mabrur. Saya lihat luar biasa, paling disiplin, paling semangat, dan paling mudah untuk diarahkan, insyaallah. Jadi kita tidak kesulitan dengan ribat Marhaban Makkah Madinah ini, luar biasa, insyaallah. Dan semoga jemaah-jemaah berikutnya bisa sama dengan ribat Marhaban Makkah Madinah. Semangatnya, gotong royongnya luar biasa. Seperti betul-betul orang-orang Madinah yang selalu gotong royong karena mereka sering bertani, sering berkebun. Saya dengarkan orang-orang yang ribat Marhaban Makkah Madinah ada yang punya bertani, ada yang berkebun. Itu luar biasa. Itu mirip-mirip orang-orang Madinah. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala pertemukan kita semua di tempat-tempat terbaik, terutama di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.